warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Andre, NIM F1C41947 dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Jambi. Di sini saya akan menuntaskan tugas mata kuliah manajemen laboratorium yang diampu oleh Bapak Mahya Ihsan SSI MSI, Bapak Ahmad Sosali SSI MBiotek, dan Ibu Fitratul Aini SSI MSI. Di sini saya akan membahas tentang perawatan alat laboratorium dan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Perawatan laboratorium definisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, menjaga, dan membalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan terjaga, dengan tujuan agar peralatan laboratorium selalu prima dan siap pakai secara optimal. Untuk memperpanjang umur pemakaian alat, hal-hal yang dapat dilakukan dalam menjaga alat laboratorium adalah melakukan pencegahan dan memberi peringatan melalui gambar maupun tulisan pada alat, menggunakan dan menyimpan alat sesuai ketentuan, membersihkan alat setelah digunakan, menginventarisasi peralatan laboratorium dengan memeriksa atau mengecek kondisi peralatan laboratorium untuk mengetahui adanya kerusakan, melakukan kalibrasi alat agar alat tetap normal dan siap pakai, memperbaiki kerusakan pada alat, serta menggunakan alat sesuai instruksi kerja dan SOP. Jenis perawatan laboratorium dibagi dua, yaitu perawatan terencana dan perawatan tak terencana. Perawatan terencana merupakan perawatan yang telah direncanakan, diatur, terjadwal, dan sesuai prosedur yang diadakan monitoring dan evaluasi setelahnya. Perawatan terencana dibagi menjadi dua, yaitu perawatan yang bersifat preventif atau pencegahan yang ditujukan untuk mencegah kerusakan pada alat, dan bersifat korektif, yaitu untuk mengembalikan kondisi peralatan laboratorium seperti sebelumnya sehingga dapat berfungsi kembali. Sedangkan perawatan tidak terencana yang bersifat darurat merupakan perawatan yang tak terjadwal dan bersifat perbaikan alat laboratorium yang rusak tanpa diperkirakan sebelumnya. Umumnya tingkat kerusakan yang terjadi pada tingkat yang berat. Penyimpanan peralatan dan bahan laboratorium didasarkan pada alat dan bahan laboratorium harus disimpan dengan baik serta memerhatikan sifat-sifat barang dan bahan. Alat harus tersimpan dalam keadaan bersih dan kering. Alat yang disimpan berdasarkan jenis bahan, misalnya bahan yang digunakan porselen, kayu, logam, kaca, dan sebagainya. Alat khusus seperti mikroskop disimpan dalam lemari khusus, dan bahan yang disimpan harus disertakan dengan label agar meminimalisir kekeliruan dan memudahkan dalam pencarian. Selain itu, bahan yang disimpan juga harus berdasarkan sifat atau zat yang dikandungnya. Penyimpanan alat berdasarkan bahan yang digunakan. Pada bahan yang berasal dari gelas, jangan memanaskan alat yang berbahan gelas yang tidak tahan panas. Hal tersebut dapat mengakibatkan alat tersebut menjadi pecah. Jika melakukan pemanasan, berhati-hatilah. Cuci bersih dan keringkan alat setelah digunakan. Adapun alat gelas yang dapat digunakan untuk pemanasan seperti tabung reaksi. Untuk selanjutnya itu penggunaan alat optik. Dalam pemeliharaan alat optik, pada bagian filter lensa hendaknya diperiksa secara berkala. Lemari penyimpanan alat optik diberi pencahayaan agar menghindari jamur pada lensa. Saat membawa alat optik, berhati-hatilah. Untuk alat listrik, setelah pemakaian alat listrik harus dinonaktifkan dan dilepas aliran listriknya. Alat baterai harus mengalami pengecekan baterai secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menghindari alat baterai dari kerusakan. Penggunaan alat listrik harus hati-hati dan cermat. Penggunaan alat listrik harus dinampingi oleh tenaga ahli. Pemeliharaan alat logam. Penyimpanan alat logam harus dalam keadaan kering dengan suhu 37 derajat Celcius. Alat logam harus disimpan terpisah dengan bahan kimia yang bersifat korosif karena logam lebih mudah berkarat. Sebelum disimpan, alat harus bersih dari debu, kotoran maupun minyak. Alat logam dapat diolesi dengan minyak oli, parafin cair maupun minyak rem. Pemeliharaan alat porselen dapat dilakukan dengan hindarkan alat porselen dari benturan yang dapat mengakibatkan alat menjadi pecah. Simpan di tempat yang aman, bersih, dan tidak ada kotoran. Pemeliharaan alat berbahan kayu. Alat bahan kayu dibersihkan sebelum disimpan, lalu disemprotkan pestisida untuk menghindari jamur. Pemeliharaan alat berbahan karet.
Adapun alat yang berbahan karet seperti buret dan pipet tetes umumnya lebih mudah lengket karena material yang digunakan bersifat karet. Alat harus dalam keadaan bersih dan kering sebelum disimpan. Jangan disimpan alat di suhu panas yang dapat mengakibatkan alat menjadi lengket. Dan simpan alat dalam posisi yang terpisah agar tidak merekat. Perawatan ruang laboratorium dapat dilakukan dengan laboratorium harus dibersihkan secara rutin dan terdapat wadah khusus pembuangan sementara seperti pada gambar. Limbah yang digunakan harus dipisahkan berdasarkan limbah organik maupun limbah anorganik, baik juga limbah B3. Selain itu, limbah asam dan basa juga dipisahkan. Pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, pencahayaan dan sirkulasi harus memadai. Untuk materi selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di dalam laboratorium. K3 dapat diartikan sebagai bentuk upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari risiko. Keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium perlu diperhatikan agar menjaga keselamatan. Adapun prosedur K3 di dalam laboratorium yaitu pakaian laboratorium dengan menggunakan jas laboratorium, menggunakan atribut seperti masker, kacamata, lateks, topi pengaman, dan sepatu. Memahami prosedur kerja dan pengoperasian alat. Saat melakukan pemanasan, lakukan dengan mengisi tabung setengah saja dan arahkan mulut tabung pada tempat jauh agar terhindar dari percikan zat kimia. Ketika membuang limbah, harap diperhatikan jenis limbah dan tidak membuang limbah ke lingkungan seperti mana yang telah dijelaskan. Dipisahkan limbah berdasarkan jenisnya. Tidak menghirup zat berbahaya ketika praktikum, memeriksa simbol berbahaya pada bahan agar terhindar dari kecelakaan. Tangani semua mikroorganisme sebagai patogen potensial. Lakukan sterilisasi alat dan bahan yang digunakan. Gunakan disinfektan sebelum dan sesudah menggunakan area kerja. Cuci tangan sampai bersih lalu keringkan. Selanjutnya, tidak merokok di dalam laboratorium. Tidak membawa tas ketika melakukan penelitian dan tidak menggunakan sandal dalam melakukan penelitian. Tidak melakukan makan dan minum di area laboratorium. Apabila terjadi kecelakaan, sehendaknya penanganan dilakukan oleh tenaga ahli dan memahami prosedur. Dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, hendaknya memahami simbol bahaya pada laboratorium. Adapun simbol bahaya yang terlampir, ada yang bersifat korosif, toksik, sangat toksik, mudah terbakar, dan mudah meledak. Sebaiknya harus diperhatikan agar terhindar dari bahaya. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.